Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Ramadhani dengan NIM 1916010022. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya dari kelompok 7 Qawaid Fiqhiyah akan membahas tentang Al-Adah Muhakamah. Yang pertama, pengertian dan syarat adat dan uruf. Al-Adah Muhakamah, adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syariat. Namun tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Secara bahasa, al-adah diambil dari kata al-awud atau al-muawadah, yang artinya berulang. Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Adapun definisi al-adah menurut Ibnu Nuzaim adalah sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat atau perangai yang sehat. Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari al-adah, yaitu al-uruf, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya, atau meninggalkannya. Uruf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum. Dari dua definisi di atas ada unsur berulang-ulang dilakukan dan dalam uruf ada unsur al-ma'ruf, dikenal sebagai sesuatu yang baik. Kata-kata al-uruf ada hubungannya dengan tata nilai di masyarakat yang dianggap baik. Tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat, tetapi juga baik untuk dilakukan dan diucapkan. Dengan demikian, al-adah atau al-uruf yang dapat dikategorikan muhakamah adalah budaya atau tradisi atau kebiasaan dari sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama dianggap baik melakukan atau meninggalkannya oleh manusia secara umum. Yang kedua dilakukan atau ditinggalkannya secara terus-menerus dan berulang-ulang. Dan yang terakhir tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun menurut Profesor Dr. Haji Rahmat Syafi'i MA, menjelaskan bahwa suatu adat atau uruf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, tidak berlaku pada umumnya orang muslim. Yang ketiga, telah berlaku pada umumnya orang muslim. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdah. Yang kelima, uruf tersebut telah memasyarakat ketika akan diterapkan hukumnya. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila, NIM 1916010019. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu aplikasi kaidah atau contoh-contohnya. Yang pertama, contoh al-adah yang hanya dilakukan sekali saja. Contoh kasus pemberian bingkisan kepada calon hakim agung sebelum ia terangkat menjadi seorang hakim agung di Mahkamah Agung. Yang kedua, kasus perkiraan masa menstruasi dan masa suci, yang kemudian Imam Al-Mawi berpendapat bahwa darah yang keluar dianggap adah itu dengan 1 kali peristiwa. Yang kedua, ada harus terjadi minimal 2-3 kali sehari. Contohnya kasus orang yang memiliki kemampuan telepati untuk menentukan nasab seorang bayi, atau al-kaif. Yang kedua, kasus tentang ukuran darah haid dan kebiasaan suci yang sedang dialami oleh wanita mu'tadah ketika akan menentukan status hukum darah haid dan istiadalahnya saat keluar darah yang lebih dari 15 hari. Yang ketiga, ada yang tidak ada hitungannya bilangannya secara pasti yang menjadi titik penekanan atau stressing atau waju al-dilalah adalah tercapainya dugaan lewat bahwa apa yang terjadi itu benar-benar terjadi dan sesuai dengan apa yang telah terjadi.
Contoh yang pertama yaitu kasus anak yang umurnya belum mencapai dewasa tetapi sudah bisa melakukan transaksi tawar-menawar untuk membeli barang. Yang kedua, kasus suara berkokok ayam jantan terbitnya fajar dan keluarnya burung kelelawar sebagai tanda terbitnya matahari dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah al-adah yang tidak bisa diketahui dengan melihat sesuatu pengulangan atau lebih. Kemudian hal ini terjadi pada kasus tawakuf atau tidak melakukan ibadah pada saat tidak keluar darah bagi wanita yang keluar darah secara putus-putus. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sartika Dewi, NIM 1916010020. Baik, saya akan menjelaskan tentang furu' atau al-ma'ruf urfan kal masyirut syartan. 1. Sesuatu yang dikenal dengan urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Maksudnya, adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Meskipun secara tidak tegas dinyatakan dan sesuatu yang telah dikenal atau masyhur secara urf atau adat dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi atau hukumnya sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan atau disebut dengan jelas. Contohnya, apabila orang bergotong royong membangun rumah yatim piatu, maka berdasarkan adat kebiasaan orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar. 2. Alasan yang bisa diperbuat orang banyak adalah hujjah atau alasan atau argumen atau dalil yang wajib diamalkan. Maksud kaidah ini, apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat menjadi pegangan dalam arti sebuah anggota masyarakat menantinya. Contoh, apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dengan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku. 3. Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia, bukan dengan yang jarang terjadi. Contohnya, menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan. 4. Sesuatu yang telah dikenal urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Maksudnya, adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Contoh, menjual buah di pohon tidak boleh karena tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka para ulama membolehkannya. 5. Sesuatu yang tidak dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Sesuatu yang menjadi adat di antara pedagang seperti disyaratkan dalam transaksi. Contoh, jual beli batu bata bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli. 6. Ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nas. Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada urf dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nas. Contoh, apabila seorang memelihara sapi orang lain, maka pemelihara adalah anak dari sapi itu dan perhitungan anak pertama untuk pemelihara dan anak kedua untuk orang yang punya, begitupun selanjutnya. 7. Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataan. Contoh, seorang mengaku bahwa tanah yang ada pada orang itu miliknya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul tanah tersebut. 8. Arti hakiki atau yang sebenarnya ditinggalkan karena petunjuk di menurut adat. Contoh, apabila seseorang membeli batu bata sudah menyerahkan uang muka, maka berdasarkan adat kebiasaan jual beli tersebut sudah terjadi, maka seseorang penjual batu bata
itu tidak bisa membatalkan jual beli meskipun harga batu bata naik. 9. Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan. Contoh, apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu tetapi tuan rumah belum mempersilahkan, maka tamu boleh memakannya, sebab menurut kebiasaan bahwa dengan menghidangkan berarti telah mempersilahkan. Sekian.